2 tahun lebih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, suara dan wajah Ahmad Riza Patria kerap tampil lebih banyak di pemberitaan dibanding Gubernur Anies Baswedan. Tak heran, banyak yang menjulukinya sebagai juru bicara Anies ketimbang Wakil Gubernur DKI. Terkait dengan respon ke media, ke publik, sebenarnya Pak Gubernur selama ini selalu merespon dan cepat merespon ya. Nah, cuma mungkin bedanya karena saya itu masuknya di pintu samping. Ahmad Riza Patria juga sempat mencuri perhatian publik saat menghadiri rapat pimpinan umum Partai Gerindra pertengahan Agustus lalu. Ketika itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut Riza Patria sebagai Ketua DPD paling loyal se-Indonesia. Apapun tugaskan oleh partai, kita laksanakan dengan baik. Itulah ketulusan dan keikhlasan kita berjuang membangun partai, di situ letaknya. Bukan minta-minta jabatan, tapi laksanakan apapun amanah yang diberikan. Oktober mendatang, Riza Patria dan Anies Baswedan akan mengakhiri kepemimpinan di DKI Jakarta. Tetap menarik untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan Ariza setelah turun dari panggung, memulai kampanye untuk Pilkada DKI 2024 atau bertempur habis-habisan memenangkan Gerindra dan Prabowo di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024. Dan yang paling penting di antara itu adalah bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden 2024-2029. Karena Rapimnas telah memutuskan suara bulat seluruhnya meminta beliau untuk bersedia dan dukung sebagai Capres. Halo Sobat Liputan6.com, kembali lagi dalam program Bincang Liputan 6, sebuah program diskusi, dialog dengan sejumlah tokoh dan publik figur ternama. Bersama saya Lukman Rimadi, kali ini kita akan berdialog dan berbincang langsung dengan sosok yang sudah cukup dikenal di ibu kota, yaitu Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Apa kabar Pak Wagub? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Dengar kemarin habis dari luar negeri Pak Wagub, kunjungan keluar itu? Iya, emang ada kunjungan kerja Sister City. Ya. Oke Pak Wagub, kita tahu pada Oktober nanti Pak Wakil Gubernur dan juga Pak Anies akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, kira-kira ada berapa program yang bakal digas gitu untuk menghabiskan sisa masa jabatan ini? Yang pertama ya program yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta ini kan periode Pak Anies Sandi, saya meneruskan Pak Sandi, yaitu program 2017 sampai dengan 2022. Itu memenuhi janji-janji kampanye waktu itu, waktu Pak Anies Sandi, kemudian dirumuskan dan dituangkan serta disahkan bersama DPRD menjadi RPJMD. Kemudian juga diturunkan lagi menjadi KSD, kegiatan strategis daerah. Nah dari situ semua sesuai dengan rencana melalui Bapeda dan seluruh jajaran terkait kita susun, kemudian disetujui DPD dan kita laksanakan tahun demi tahun. Alhamdulillah tidak terasa sudah memasuki tahun terakhir, bahkan tinggal 2 bulan lagi. Ya, kurang lebih masa jabatan Pak Anies 5 tahun bersama Sandi diteruskan oleh saya, Pak Anies Ariza. Insya Allah semua program sebagai pernah dijanjikan sudah kita laksanakan semua. Memang ada program-program yang masih membutuhkan waktu, ya, atau program-program multi-year umpamanya pembangunan pengelolaan sampah, ya, itu sudah dilelang, sudah ada pemenangnya. Sekarang itu membutuhkan waktu tidak kurang dari 3 tahun pembangunannya. Insya Allah nanti akan dirasakan. Itu prosesnya panjang sekali di periode ini. Kemudian pembangunan trotoar juga kita lihat sudah dilaksanakan. Masih banyak yang masih perlu dilanjutkan, tapi yang sudah dibangun juga banyak. Begitu juga pengendalian banjir, transportasi publik luar biasa. Belum selesai pembangunan secara keseluruhan, tapi yang sudah menjadi program kami di periode ini itu semua sudah terlaksana sesuai dengan tahapan-tahapan pembiayaannya. Alhamdulillah, apakah terkait transportasi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sampai jalur sepeda, semua kita tingkatkan, kita perbanyak, kita perluas sampai ruang terbuka hijau juga, taman-taman dan sebagainya, polusi udara, semua program-program yang telah menjadi janji telah kita penuhi. Memang ada program-program yang tidak selesai dalam 1 tahun. Bahkan ada yang sampai 2030 baru selesai, itu memerlukan waktu. Pembangunan tanggul di pesisir juga itu program terus kita laksanakan bersama Kementerian PUPR dan sebagainya. Nah, ini kalau dari Pak Wagub sendiri melihat dari
2 tahun lebih menjabat sebagai Wagub, kira-kira program apa yang paling sulit gitu untuk pengerjaannya gitu? Ya, sebetulnya semua itu bisa dilaksanakan. Memang hanya memerlukan waktu dan biaya yang besar. Umpamanya, ya, seperti kita di transportasi, ya, kita sedang meneruskan pembangunan MRT, ya kan, di bawah kan yang sudah terlaksana sampai Duku Atas. Setelah Duku Atas sekarang kita pelaksanakan sampai ke kota, sampai ke Ancol, itu kita laksanakan. Itu memerlukan waktu 2027 sampai di kota 2029 sampai di Ancol Barat. Itu perlu waktu, perlu biaya. Itu dalam proses, ya kan. Tadi seperti sampah, seperti pengadaan air bersih yang sudah memenuhi kebutuhan warga Jakarta, tapi terus ditambah dan ditingkatkan. Jadi banjir umpamanya, yaitu dibilang sulit, ya sulit, dibilang tidak, ya bisa kita kerjakan. Artinya apa? Pembangunan tanggul di pesisir utara umpamanya itu membutuhkan waktu dan biaya yang panjang, tidak bisa diselesaikan dalam satu periode. Maka itu dari periode gubernur-gubernur sebelumnya sudah diprogramkan, dilaksanakan. Kita juga membuat program dan melaksanakan. Yang penting masyarakat bisa melihat di periode siapa program-program tersebut signifikan dikerjakan dan membuahkan hasil yang baik. Karena semua pemimpin itu menyusun, membuat, dan mengimplementasikan program-program, mewujudkan. Cuma memang setiap periode ada penekanannya, ada implementasinya mana yang lebih baik, itu masyarakat yang bisa menilai. Kita tidak bisa membandingkan. Prinsipnya semua kepemimpinan di pemerintahan ini di Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk membuat Jakarta lebih baik. Ya, oke. Ini juga ada satu pertanyaan nih Pak Wagub terkait dengan sinergitas kerja dengan Pak Anies Baswedan, dan mungkin ini juga jadi pertanyaan masyarakat gitu ya ke depan. Karena kalau kita lihat dalam beberapa kesempatan Pak Wagub bagaimana dalam menanggapi, merespon dari segala beberapa isu gitu. Nah, Pak Wagub lebih banyak seperti dalam istilah tanda kutip juru bicara Pak Gubernur gitu, karena banyak dalam segala respon terkait dengan kebijakan atau apa gitu, Pak Wagub yang lebih banyak aktif gitu terkait dengan. Iya, sebetulnya kalau sesuai dengan aturan PP 33 2018 ada pembagian gubernur dan wakil gubernur. Tugas wakil gubernur itu ya melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diberikan oleh gubernur atau mewakili gubernur ketika berhalangan. Terkait dengan respon ke media, ke publik, sebenarnya Pak Gubernur selama ini selalu merespon dan cepat merespon ya. Nah, cuma mungkin bedanya karena saya itu masuknya di pintu samping. Nah, masuk di pintu samping itu sebelahnya itu posko wartawan balai kota. Nah, jadi saya pagi sampai udah ditongkrongin teman-teman. Wah iya, wartawan udah ditunggu oleh media wartawan. Keluar bisa sore, bisa siang, ketika ada kunjungan keluar juga ditungguin. Pulang malam ditungguin. Jadi mungkin itulah kenapa intensitas saya mungkin cukup banyak ketemu dengan wartawan media, karena kebetulan pintu masuk saya ini ke lantai 2 ini, di bawah itu dekat dengan posko atau tempat wartawan kumpul itu. Kemudian kedua, saya juga orangnya ya apa adanya, apa yang ditanya saya jawabkan apa adanya saja. Prinsipnya saya ingin menjabarkan, melaporkan kondisi apa adanya dan mengajak semua pihak untuk sama-sama bersinergi, berkolaborasi membangun kota Jakarta yang kita cintai. Memang pembagian kerjanya seperti apa Pak dengan Pak Anies ini? Kalau misalnya terkait respon terhadap media, Pak Gubernur, Pak Anies memberi keleluasaan kepada kami, kepada saya, kepada semua dinas bisa menjawab ya sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan bidang masing-masing, tidak ada masalah. Nah, ini Pak terkait dengan jabatan saat ini sebagai wakil gubernur yang sudah 2 tahun. Nah, kita tahu bahwa memang Pak Wagub sendiri sebelum menjabat sebagai wakil gubernur cukup lama beraktivitas sebagai aktivis, lalu juga sempat di DPR, di Parlemen Pusat, dan juga sebelumnya juga sempat mengikuti kontestasi pilkada ya Pak ya dengan Pak Hendardi Supanji waktu itu. Dan kalau kita lihat banyak yang menyebut bahwa memang salah satu penyebab bagaimana Pak Riza ini dipilih sebagai Wagub ini karena memang salah satunya ya dalam tanda kutip kenyang berorganisasi gitu dan mempunyai pengalaman sebagai politikus yang cukup lama gitu. Nah, bagaimana Pak Wagub? Ya, saya memang sejak kecil senang berinteraksi, senang bersosial sejak kecil di lingkungan rumah, di lingkungan komplek. Jadi dimanapun saya berada, saya beraktivitas, aktif di organisasi di mana saya berada. Di komplek aktif, di masjid saya aktif sebagai remaja masjid sampai ketua umum.
di komplek juga begitu, ada ikatan remaja, kemudian di sekolah, di SD, SMP, SMA, sampai ketua OSIS, di kampus juga begitu, di resimen, di KNPI, ketua, semua organisasi dimanapun saya aktif, saya senang berinteraksi, berdiskusi, membantu sesama, kemudian di partai juga begitu, saya ikut bersama-sama membangun partai, mendirikan partai, dan aktif di partai sampai sekarang, dipilih, ditunjuk oleh Bapak Prabowo, oleh pimpinan-pimpinan pada ASKO dan lain sebagainya sebagai Ketua DKI Jakarta. Nah, lalu juga Pak, terkait dengan ini agak minggir sedikit ya Pak ya. Nah, jadi sebelumnya kan kalau kita lihat pada pidato Presiden Jokowi kemarin Pak, waktu pembacaan pidato tahunan. Nah, Presiden Jokowi sendiri sempat menyinggung soal bagaimana agar politik identitas, politisasi agama gitu. Nah, itu dihentikanlah dalam kontestasi politik gitu. Ya termasuk mungkin pilkada, pilpres, pileg gitu. Nah, kalau dari Pak Wagub sendiri, Bang Riza Patria melihat ini bagaimana gitu, fenomena soal politik? Iya, Indonesia ini sangat heterogen ya, sangat bineka. Kita banyak suku, adat, daerah, bahasa, bahkan agama. Jadi tugas kita justru menjaga keberagaman ini sebagai sebuah kekuatan. Keberagaman ini harus kita persatukan, dan inilah hebatnya kita dibandingkan bangsa-bangsa lain. Nah, untuk itu dalam menjaga ini kita jangan terpelosok, terjebak pada politik identitas, ya kan? Apakah identitas keagamaan, identitas kedaerahan, identitas lainnya, profesi, bidang-bidangan, semua itu bagian dari kekayaan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi saya selalu ingin mengajak semua teman-teman, sahabat, siapapun kita berada, apa yang disampaikan Pak Jokowi, saya kira itu sangat tepat ya. Dengan segala keberagaman ini yang sangat sensitif, apalagi bicara agama, harus kita jaga kerukunan ini. Jangan kita jadikan justru sebagai alat kepentingan pribadi, kepentingan tertentu, kepentingan golongan, tidak boleh. Justru tugas kita menjaga ini menjadi bagian dari persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, oke, ini semakin bergeser nih Pak. Nah, selanjutnya Pak, kita melihat bahwa di Rapimnas Gerindra kemarin Pak. Nah, ini Pak Prabowo sempat dalam pidatonya saat sebelum beliau menyampaikan deklarasinya sebagai calon presiden, beliau juga menitipkan sejumlah pesan kepada kader-kadernya gitu. Dan kita kemarin juga bisa melihat gitu di media juga banyak pemberitaan bahwa Pak Prabowo sempat mention nama Pak Ahmad Riza Patria ini sebagai ketua DPD atau kader yang paling loyal. Nah, ini Pak Wagub melihat ini seperti apa nih? Ya seperti yang saya sampaikan, sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, kita harus setia pada Allah, pada Tuhan. Ya. Bentuk kesetiaannya macam-macam, menjalankan ibadahnya, menjalankan ibadah dan sebagainya. Sebagai anak, kita harus setia, loyal pada kedua orang tua kita, patuh, taat. Nah, sebagai kader, saya juga harus loyal setia pada pimpinan saya, pada Pak Prabowo, pada Ketua Umum, pada DPP. Nah, itu tunjukkan dengan cara apa? Ya disiplin, membangun partai yang baik, berinteraksi, menjaga nama baik partai, menjaga nama baik Pak Prabowo, dan yang tidak kalah penting sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan partai, kepentingan ketua umum, apalagi ketua umum saya sudah diputuskan sebagai capres, ya kan, calon presiden 2024-2029. Tugas saya sebagai ketua DPD tidak hanya menjaga partai, memenangkan partai di DKI, tapi jauh lebih penting memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Kami dengan seluruh jajaran akan sungguh-sungguh bekerja, berjuang untuk membuktikan inilah kesetiaan dan loyalitas kita pada partai dan pada beliau. Caranya apa? Ya bekerja, berjuang keras. Ya termasuk berarti apabila nanti Pak Prabowo menugaskan Bapak untuk kembali maju di Pilkada DKI gitu. Kalau soal Pilkada DKI itu kewenangan DPP, kewenangan beliau, Pak Prabowo, ada Sekjen, ada Ketua Harian Pak Dasko, ada semuanya itu saya serahkan. Kami sebagai kader dimanapun ditempatkan, jadi apapun kita siap. Disuruh jadi caleg, ya siap. Ikut Pilkada, siap. Ya. Ngurusin partai saja, siap. Apa aja ditugaskan kita harus siap. Itulah kader yang setia dan loyal itu tidak pilih-pilih, tidak boleh. Saya tidak pernah pamrih. Apapun tugaskan oleh partai, kita laksanakan dengan baik. Itulah ketulusan dan keikhlasan kita berjuang membangun partai, di situ letaknya. Bukan minta-minta jabatan, tapi laksanakan apapun amanah yang diberikan. Sejauh ini sudah seperti apa sih Pak ininya? Apa perkembangannya gitu untuk DKI sendiri? Karena kan sekarang bisa dilihat, bisa dibilang kan Pak Wagub juga menjabat sebagai Ketua DPD di Gerindra. Nah, bagaimana prosesnya untuk agar pemilihan untuk menjadi mendapatkan nama dari calon gubernur dan wakil gubernur?
Ya itu kan terus terang masih lama, 2024 apalagi di November 2024 tanggal 27. Saya kira itu masih lama. Sekalipun banyak orang sudah mulai membahas siapa calon-calon, itu memang hak demokrasi setiap warga. Tapi bagi saya, bagi kami, sekarang ini kita fokus pada pemilu 2024. Ada apa itu? Ada pemilu legislatif, pemilihan di Jakarta ini pemilihan anggota DPR RI, Dapil DKI Jakarta, Dapil 1, 2, 3, ada pemilihan DPRD Provinsi, ada 10 Dapil, itu tugas saya di DKI Jakarta sebagai Ketua DPD. Tugas saya memenangkan pemilu dan meningkatkan jumlah kursi DPR RI maupun DPRD Provinsi. Dan yang paling penting di antara itu adalah bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden 2024-2029. Karena Rapimnas telah memutuskan suara bulat seluruhnya meminta beliau untuk bersedia dan dukung sebagai capres. Nah, kami, tugas saya di Jakarta, bagaimana caranya dengan energi, dengan daya upaya yang ada, dengan cara-cara yang konstitusional dan baik, bisa memenangkan beliau sebagai presiden ke depan. Cukup pasang target cukup tinggi ya Pak ya untuk Gerindra di DKI? Ya memang setiap partai, setiap daerah punya target ya. Sekarang kita sedang menyusun. Yang pasti kalau target untuk presiden ya kita Pak Prabowo. Tidak ada nama lain, satu nama. Nah untuk jumlah suara ya kita harus menang. Sekarang itu kan Gerindra di DKI Jakarta ranking 2. Nah kita bagaimana bisa menang pemilu di ranking 1 untuk DKI Jakarta. Ya. Kalau dari Pak Riza sendiri, sebenarnya seberapa dekat sih Pak dengan Pak Prabowo sejauh ini? Komunikasinya seperti apa? Ya saya memang mengenal beliau itu sejak 2007 ya. Mungkin banyak teman-teman yang sudah lebih lama dari saya, tapi juga banyak baru saya cukup bersyukur 14 tahun lebih mengenal beliau. Beliau orang yang sangat baik, sangat perhatian, dan mengikuti progres perkembangan setiap kader dan pengurusnya. Apalagi saya di anggota Dewan Pembina, sebelumnya juga di DPP, di DPR juga 2 periode. Tentu kami setiap anggota Dewan, setiap pengurus DPP punya hubungan khusus dengan beliau, kedekatan-kedekatan yang saya sebagai kader, sebagai pengurus, sebagai apalagi sekarang sebagai ketua DPD, beliau sebagai ketua umum. Prinsipnya loyalitas itu bukan diucapkan, kesetiaan bukan, tapi dibuktikan. Nanti alam dan sejarah yang akan membuktikan loyalitas kita. Kalau orang yang terlalu banyak bilang loyal setia, justru ragukan kesetiaannya. Nah, kesetiaan itu terletak pada implementasinya. Nanti alam dan sejarah yang akan membuktikan loyalitas kita kepada pimpinan. Ini kuat nih berarti Pak nih. Bisa jadi kuat nih berarti loyalitas ya intinya. Nah, lalu juga apa Pak Wagub kalau kita lihat nanti setelah Oktober nanti. Nah, ini kan jabatan gubernur dan wakil gubernur akan dilanjutkan oleh pelaksana tugas. Nah, kira-kira dari Wagub sendiri, Pak Wagub sendiri, Pak Riza nanti akan kemana nih setelah selesai masa Wagub? Fokusnya seperti apa? Ya tentu nanti setelah selesai, saya punya tugas yang penting dan tentu tidak mudah. Tugasnya apa sebagai ketua DPD, bagaimana membangun struktur partai supaya lebih baik lagi, membangun basis simpul-simpul. Saya partai menyiapkan saksi-saksi bagi kepentingan pemilu ke depan, melakukan konsolidasi organisasi, dan juga nanti menyiapkan caleg-caleg di DPRD Provinsi, berkoordinasi dengan Bapilu, kebetulan Pak Dasko ketuanya, dan juga menyiapkan pemenangan pemilu untuk DKI Jakarta itu wilayah saya. Nanti saya akan terus berkoordinasi dengan DPP, dengan Bapilu, dengan semuanya. Itu tugas yang penting, tugas yang berat. Nah hasilnya nanti akan dilihat tuh di 2024. Jadi saya akan fokus di situ. Oke. Nah ini terkait dengan program Ibu Kota Negara Baru. Nah ini kan sedang berjalan ya Pak Wagub, proses di legislatif juga sedang berlangsung. Nah, lalu juga RUU Ibu Kota Negara juga sudah disahkan. Nah, kalau Pak Wagub sendiri nanti akan melihat wajah Jakarta itu akan seperti apa apabila nanti sudah tidak lagi menjadi sebagai Ibu Kota Negara gitu. Ya seperti juga kota-kota lain di beberapa negara yang berpindah ibu kotanya, dia itu umumnya menjadi kota bisnis, kota perdagangan, ya, kota pusat ekonomi. Jakarta sendiri seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden akan menjadi pusat perekonomian, pusat perdagangan, pusat jasa. Nah inilah tempatnya di Jakarta. Jadi saya kira Jakarta akan tetap nyaman bagi siapa saja yang datang ke Jakarta. Kenapa? Karena di sini infrastrukturnya sudah ada, ya kan? Kemudian sekolah, pendidikannya sudah baik, kesehatan, semua infrastrukturnya sudah baik, semua sudah tertata.
keagamaan, juga rumah ibadah dan lain sebagainya. Jadi saya kira Jakarta akan tetap baik dan nyaman. Dan kita dukung memang program IKN tersebut. Dan bagi Jakarta diuntungkan dengan adanya program pemindahan ibu kota. Kenapa? Karena beban Jakarta akan berkurang. Jadi dari Pemprov sendiri sangat mendukung gitu lah ya untuk program ini. Ya, karena kan banyak yang bilang ada upaya seperti menghalangi atau menghambat seperti itu. Ya, tidak, kita justru mendukung. Kenapa kita mendukung DKI Jakarta? Karena dengan ada pemindahan ibu kota, beban kota Jakarta berkurang. Nah, sebagian warga, terutama PNS dan lain-lain, beberapa kan pindah. Berarti jumlahnya berkurang, kemacetan akan berkurang. Juga kemudian juga apa yang berkurang, muka air tanah kita kan turun terus. Nah, kalau kepadatannya berkurang, beban berkurang, maka ini akan membantu. Ya, oke. Lalu Pak, terkait dengan kembali lagi ke beberapa program Pak. Nah, ini ada beberapa program yang disorot ya. Salah satunya kita tahu ya ada beberapa janji-janji yang memang belum dituntaskan gitu. Nah, tentunya ini kan juga imbasnya kepada Pak Wagub gitu. Walaupun memang Pak Wagub sebagai wakil gubernur di tengah jalan lah ibaratnya. Nah, ya salah satunya seperti yang banyak disorot adalah program seperti pembelian saham perusahaan bir. Nah, itu bagaimana Pak Wagub menjelaskan ini? Karena memang kalau kita lihat walaupun ini janji Anis Sandi, tapi penjelasan ke publik ini justru malah lebih banyak Pak Wagub yang muncul. Ya kan begini, itu kan dulu Pak Anis Sandi itu kan memenuhi janji itu karena memenuhi permintaan dari aspirasi pemilihnya atau warga ketika itu. Disusunlah menjadi program. Nah, tugas pemerintah masuk dalam RPJMD, dalam KSD, kemudian dilakukanlah prosesnya. Apa prosesnya? Ya sampaikan surat kepada DPRD. Karena menjual saham di PT Delta tersebut kan harus seizin dan persetujuan dari teman-teman DPRD. Jadi tidak bisa sepihak Pemprov atau eksekutif. Nah, itu sudah dilayangkan kepada DPRD. Cuma DPRD kan belum mendapat respon. Teman-teman DPRD punya pemikiran yang berbeda. Apa pemikiran? Teman-teman DPRD berpikir bahwa PT BR ini cukup memberikan dividen yang cukup bagi PAD. Itu sah saja. Anis Sandi kan dulu punya pemikiran yang berbeda, ya, memenuhi aspirasi daripada pemilih dan lain sebagainya. Dirasa uangnya ingin digunakan yang diinvestasikan di situ untuk kepentingan lain, apakah untuk kepentingan pengendalian banjir, percepatan pembangunan transportasi publik, itu kan soal prioritas. Setiap pemimpin itu kan punya prioritas, itu sah dan halal, ya. Silahkan saja. Nah, itulah salah satu kenapa Anis Sandi dulu ingin menjual dananya, ingin digunakan untuk prioritas pembangunan yang lain yang dirasa cukup baik. Umpamanya tadi pengendalian banjir, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman DPRD pemikirannya berbeda. Ini kita perlu ada peningkatan PAD yang selama ini dianggap cukup melalui dividen PT Delta. Kan itu sesuatu yang biasa. Kita ini demokrasi, jadi tidak perlu mempercuncing, memperdebatkan, mempersalahkan satu sama lain. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu biasa saja. Oke, Pak Wagub. Nah, ini kembali lagi ke sebagai kader dan ketua DPD Gerindra, Pak. Nah, kalau kita lihat bagaimana dari Pak Prabowo sendiri sangat tegas gitu kan, ketika dia membangun loyalitas itu penting. Nah, kalau dari Pak Wagub sendiri sebenarnya menganggap sosok Prabowo Subianto ini seperti apa sih? Apakah ada beda gitu Bang, saat ketika beliau masih menjabat, masih berada di luar pemerintah gitu ya, saat masih berteriak cukup keras, nah, lalu sekarang sudah berada dalam bagian dari pemerintah. Nah, kalau Pak Wagub sendiri memandang seperti apa? Apakah ada perbedaan gitu? Yang pertama, beliau tuh sosok pemimpin yang luar biasa, ya. Orang yang jujur apa adanya, nggak pernah ditutup-tutupi, dia apa adanya, sangat terbuka. Kemudian kedua, dia juga orang yang sangat cerdas, ya. Baca bukunya luar biasa. Jadi kalau pergi kunjungan ke luar negeri, itu berkoper-koper yang dibeli itu apa? Buku. Nah, bukan jalan-jalan, dia beli buku, baca. Ketemu orang-orang hebat di luar negeri, berdiskusi, berdialog. Dia orang yang sangat amanah dan tablik. Nah, syarat ini kan seperti sampaikan Rasulullah, pemimpin itu harus ya syidik, patona, tablik, amanah, ini memenuhi. Di samping itu ya dia punya kepemimpinan luar biasa. Tadi tegas orangnya, berani, ya. Dia orang yang sangat negarawan, yang sangat ingin jauh dari konflik, menjaga kebersamaan. NKRI nomor 1, luar biasa. Dia punya pemikiran, visi yang jauh ke depan. Kita membutuhkan pemimpin yang punya visi yang jauh ke depan. Karena Indonesia ini semakin maju di dunia ini, membutuhkan pemimpin yang berkelas dunia. Jadi beliau ini saya kira pemimpin berkelas dunia ke depan yang bisa membawa Indonesia lebih maju lagi,
meneruskan pembangunan yang sudah dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya, termasuk yang dibangun 10 tahun oleh Pak Jokowi. Ini luar biasa. Nah, lalu juga terkait dengan kesibukan Pak Wagub di DKI gitu kan. Nah, kita lihat bagaimana dinamikanya sangat mobile sekali gitu kan, kegiatannya penuh. Nah, bagaimana Pak Wagub sendiri membagi waktu gitu antara pekerjaan sebagai wakil gubernur dan juga dengan keluarga gitu. Karena kan kita lihat sempat beberapa kali ya posting Pak Wagub ya kebersamaan dengan anak, dengan istri. Ya, jadi kita ini bukan membuang waktu ya, tapi harus siap meluangkan waktu. Nah, termasuk meluangkan waktu untuk kepentingan kebersamaan bersama keluarga, bersama istri dan anak-anak itu penting. Dia adalah bagian keluarga inti yang sehari-hari bersama kita, tidak hanya selalu mendoakan, memperhatikan, tapi ada interaksi yang baik ya. Kalau kita berinteraksi dengan istri, dengan anak-anak, keluarga, dengan orang tua, kita memahami apa yang sesungguhnya menjadi juga interaksi kita dengan warga, dengan kebutuhan warga. Itu terwakili dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan adik-adik kita. Jadi penting sekali interaksi dengan keluarga itu tidak boleh putus. Sekalipun saya memang cukup sibuk sehari-hari, tidak mudah juga mengatur waktu bersama keluarga, tapi kita sudah sepakati kapan kita harus bersama keluarga, pergi bersama keluarga ya. Apakah sekedar nonton, atau jalan makan, atau keliling, atau ke tempat-tempat wisata, itu memang dibutuhkan dan harus dilakukan oleh keluarga, siapapun. Sempat ada protes nggak sih Pak terkait dengan itu, misalnya ketika sudah ada janjian, ternyata harus ada tugas yang... Ya kadang-kadang memang seperti itu ya. Jadi makanya saya alhamdulillah bersyukur istri dan anak-anak sangat mengerti. Jadi saya sampaikan, ini ada acara biasanya kan Sabtu Minggu kan, mereka memahami jadi wakil gubernur itu atau pimpinan daerah itu justru di Sabtu Minggu itu acaranya semakin padat dari pagi sampai malam. Nah di sela-sela itulah kita mengatur di mana kita bisa ketemu, bisa bersama keluarga dan anak-anak. Ya, belum lagi harus inspeksi banjir misalnya. Banyak sekali. Malam-malam waktu itu kan masuk terowongan, masuk gorong-gorong. Betul sekali, banyak kegiatan yang... Gitu. Iya, kalau kegiatan Sabtu Minggu itu lebih capek karena kunjungan kemana-mana, melakukan sidak dan sebagai koordinasi undangan dan lain-lain. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Wagub, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya, terima kasih ya teman-teman. Demikian Bincang Liputan 6 kita kali ini. Sampai jumpa pada wawancara dan program dialog berikutnya.